Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pejuang keluarga. Kita berjumpa lagi di materi MPS hari ini. Materi pada MPS kali ini saya akan membahas tentang self talk, pil ajaib penyembuh luka finansial. Sudah siap? Sahabat, saya pernah kedatangan pasien suami istri yang mengalami stres dan kecemasan berlebihan akibat masalah ekonomi. Pasangan ini mengalami kemunduran secara ekonomi dan finansial secara bertubi-tubi dari sejak memiliki pekerjaan yang bagus hingga di PHK. Dari sudah memiliki rumah sendiri hingga saat ini kembali ngontrak rumah lagi. Yang tanpa disadari kemunduran hidupnya ini adalah buah dari self-talknya sendiri. Setelah saya melakukan penelusuran di pikiran bawah sadar sang istri, saya menemukan sebuah self-talk negatif yang sering diulang-ulangi oleh sang istri. Dan dia mengakuinya tapi baru menyadarinya, ya. Nah, menurut pengakuan sang istri, sebelumnya kehidupan mereka baik-baik saja. Namun suatu ketika sang istri berpikir, gimana ya Pak, kalau saya resign saja dari pekerjaan dan membuat bisnis baru sendiri? Selain bisa mengatur waktu kerja sendiri, waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak pasti akan lebih banyak lagi. Dan akhirnya ia memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan mencoba membangun bisnis dari rumah. Tapi ternyata bisnis yang dijalankan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari situlah awal dari kemunduran hidupnya dimulai. Sejak bisnis yang dirintis tidak berjalan dengan baik, sang istri mulai sering membayangkan hal-hal jelek, membuat skenario buruk dengan self-talk yang kurang lebihnya seperti ini. Ya, dengarkan baik-baik. Gimana ya kalau nanti suami saya kena PHK sedangkan kebutuhan sehari-hari terus semakin meningkat? Dan dalam waktu yang tidak seberapa lama, suaminya benar-benar kena PHK dari perusahaan akibat perusahaan mengalami goncangan keuangan akibat persaingan bisnis. Uang pesangon dari PHK suaminya pun tidak butuh waktu lama juga habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketakutan, khawatiran, dan kecemasan semakin sering dirasakan oleh sang istri akibat kondisi keuangan dan ekonomi keluarga yang semakin memburuk. Nah, dalam kondisi seperti itu, sang istri lalu berpikir lagi, gimana ya kalau nanti sampai rumah ini terjual? Dan betul, dan dalam waktu yang tidak berapa lama, rumahnya benar-benar dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebab hasil dari bisnis yang dijalankan sampai dengan saat itu masih juga belum bisa menjanjikan keuntungan seperti yang diharapkan. Hingga akhirnya pasangan suami istri ini dua-duanya saat ini hidup bertahan dengan mengontrak sebuah rumah bersama anak-anaknya. Sahabat, hidup yang Anda jalani saat ini entah sedang berkelimpahan materi ataupun sedang terpuruk dalam hal materi, sesungguhnya semua yang terjadi adalah atas undangan Anda sendiri. Atau dalam bahasa lain, bahwa sebaik atau seburuk apapun drama kehidupan yang sedang Anda jalani adalah buah dari skenario hidup yang Anda buat sendiri. Entah Anda suka atau tidak, Anda setuju atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Skenario hidup yang Anda buat itu salah satunya berupa self-talk, yaitu kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri, entah berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Kenapa tidak Anda katakan seperti ini? Gimana ya kalau nanti aku kaya? Betapa bahagianya aku, sebab banyak orang yang bisa aku tolong dan bantu. Gimana ya kalau aku nanti punya suami yang mapan finansial, cakep, keren, romantis, dan setia seperti orang itu. Tuhan, aku mau dong punya pasangan hidup yang seperti itu. Weh, mantap ya. Nah, atau gimana ya kalau aku nanti punya bisnis besar dengan karyawan yang banyak. Nikmat dan bahagia sekali rasanya, sebab aku bisa menjadi tempat bergantung bagi orang banyak. Hidupku lebih berarti dan lebih bermakna. Sahabat, takdir memang di tangan Tuhan, namun nasib di tangan Anda sendiri. Lalu jika semua hal buruk sudah terlanjur terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Banyak pasien saya yang mengalami lompatan kualitas hidup bak dongeng Cinderella dari yang tadinya menjanda dalam waktu sekejap mereka mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan harapannya. Yang tadinya belasan tahun menikah tidak dikaruniai buah hati, dalam waktu tidak beberapa lama mereka memiliki buah hati yang selama ini diidam-idamkan. Yang tadinya kondisi ekonominya bertahun-tahun terpuruk, dalam waktu yang tidak berapa lama kualitas hidup kehidupan mereka membaik. Dari rumah masih mengontrak, akhirnya mereka mampu memiliki rumah sendiri yang lebih layak huni.
Yang tadinya kemana-mana naik angkot, akhirnya bisa punya mobil sendiri, beli secara cash, tanpa nyicil hutang yang tadinya bejibun semuanya diterlunasi. Self-talk yang saya berikan kepada para pasien saya bukanlah kata-kata ajaib yang bisa membalik nasib tanpa perlu melakukan usaha apa-apa. Self-talk hanyalah bagian kecil dari rangkaian banyak variabel sukses. Self-talk bukanlah pil ajaib yang langsung menyembuhkan luka finansial, namun mampu memberikan energi positif yang membuka simpul-simpul permasalahan hidup yang membelit kusut. Self-talk, apa yang mesti Anda katakan untuk balik nasib Anda? Sahabat, meskipun kondisi finansial Anda saat ini masih belum kunjung membaik, Anda wajib terlebih dahulu menanamkan sebuah keyakinan dalam diri Anda bahwa Anda layak dan pantas untuk memiliki kehidupan yang hebat, yang besar, yang menakjubkan. Setiap bangun pagi hari sebelum Anda beraktivitas, coba katakan seperti ini: terima kasih Tuhan atas hadiah, anugerah, dan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepadaku hari ini. Atau Tuhan, aku siap untuk menjalani hidup hari ini totalitas 100% akan aku manfaatkan untuk menjalankan peran besar dan misi suci hidupku. Atau aku siap untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi semua makhluk hidup, penghuni bumi, dan memberi banyak manfaat bagi samaku. Tuhan, hari ini aku siap menerima keajaiban yang Kau persiapkan untukku dalam bentuk dan wujud apapun. Aku yakin dan percaya aku layak dan pantas hidup sukses, bahagia, dan mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku tahu tidak ada yang mampu aku persembahkan kepadamu selain rasa syukurku kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Nah, coba Anda lakukan setiap pagi. Ya, Anda tiru kalimat-kalimat self-talk yang baru saja saya ucapkan. Insya Allah akan terjadi perubahan hidup yang signifikan dalam hidup Anda. Dan ketika Anda merasa mendapatkan sebuah keajaiban hidup kecil-kecil apapun, misalnya Anda tiba-tiba mendapatkan sebuah kesempatan mengerjakan sebuah proyek yang selama ini hanya Anda impikan, atau ada seorang teman yang tiba-tiba berbagi kebahagiaan kepada Anda dengan mentransferkan sejumlah uang, atau tiba-tiba Anda mampu menjual beberapa produk dalam waktu sehari dan lainnya sebagainya, dan lain-lain sebagainya, Anda cukup katakan seperti ini: terima kasih Tuhan atas keajaiban yang Kau berikan kepadaku saat ini. Terima kasih atas hal indah yang Kau limpahkan dalam hidupku saat ini. Tuhan, aku siap menerima keajaiban-Mu lagi, dan lagi. Setelah itu, lakukan aktivitas seperti biasa. Saya ulangi ya. Jadi ketika Anda mendapatkan hal-hal kemudahan, keajaiban dari Tuhan, Anda bisa ucapkan kalimat ini: terima kasih Tuhan atas keajaiban yang Kau berikan kepadaku saat ini. Terima kasih atas hal indah yang Kau limpahkan dalam hidupku saat ini. Tuhan, aku siap menerima keajaiban-Mu lagi, dan lagi. Setelah itu, Anda lakukan aktivitas Anda seperti biasa. Self-talk tersebut di atas katakan terus-menerus hingga kualitas hidup Anda berubah semakin membaik seperti yang Anda inginkan. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi Anda yang saat ini sedang mengalami fase menurun dan bersiap-siap untuk menjalani fase naik dalam siklus putaran roda kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekian materi untuk hari ini. Dengarkan materi ini berulang supaya Anda betul-betul memahami materi ini dan Anda bisa aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Terima kasih, saya Ahmad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, berkah untuk kita semua.